warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Nizar Epid Channel. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabat Nizar Epid yang berbahagia, ayah bunda, mudah-mudahan puasa kita di hari ini awal Ramadan senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan keredoan sehingga puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti titel atau derajat yang akan kita capai, ketakwaannya hakiki, insya Allah dapat kita capai dengan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku Nizar Epid yang berbahagia, di prokes ini kita akan membahas masalah pola asuh anak remaja dengan cara mengenali perkembangannya. Anak remaja merupakan estafet perjuangan pembangunan dengan keluarga itu. Dia merupakan penyambung ahli waris keluarga itu sehingga zuriat keturunan akan berlangsung. Oleh karena itu kita mengharapkan zuriat keturunan kita ini memang benar keturunan yang berkualitas, yang bertanggung jawab, tentu beriman. Nah, untuk mewujudkan remaja yang berkualitas dan bertanggung jawab ini memerlukan mekanisme pola asuh yang baik dan benar. Apabila pola asuh anak remaja salah kita menerapkan atau memaksa dari kehendak kita, maka akan terjadi permasalahan pada anak remaja itu sendiri. Karena seiring dengan perkembangan anak remaja selalu dengan tahapan-tahapan yang akan terjadi kontroversi dengan pola-pola asuh yang diberikan oleh ayah bunda. Karena kita dilahirkan di zaman kolonial, jadi kita termasuk generasi jadul. Sementara anak-anak remaja kita ini merupakan generasi Z. Jadi dia harus milenial. Jadi kita harus mengasuhnya dengan menggunakan pola-pola milenial. Pola milenial ini harus benar-benar kita harus telaten, sabar, tekun, bulat untuk mengasuhnya. Sahabat Nizar Epid yang berbahagia, langkah awal yang kita kenal adalah tipe anak remaja. Anak remaja kita itu mempunyai tipe sebagai apa? Apakah dia bertipe introvert, yaitu tipe yang lebih menyenangi kehidupan sendiri di rumah, mengerjakan tugas di rumah sendiri, dan betah dia main di rumah, bahkan di kamar. Mungkin ini adalah pengaruh dari COVID. Kalau orang-orang introvert lebih senang dengan keadaan COVID karena dia tidak bisa keluar. Dia lebih bahagia dan lebih enjoy dia menikmati karena tipenya sesuai dengan tipikal introvert. Nah, keuntungan pada anak introvert ini, dia jago menganalitik suatu kondisi, situasi, hal apapun dikaji lebih detail. Itu anak yang introvert. Jadi anak introvert ini cocok untuk pemikir, penggagas konsep-konsep. Yang kedua, tipe ekstrovert. Ekstrovert itu lebih menyukai beramai-ramai, berkomunitas, sosialisasi. Dan situasi COVID dia tidak menyukai, bosan di rumah, keluar nggak bisa. Ini anak-anak yang ekstrovert. Dia gampang bergaul, pandai berbicara, karena temannya banyak dari mana ke mana, dari tempat ke tempat. Dia suka bergaul.
suka berpesta. Ini anak-anak yang ekstrovert. Nah, gabungan anak ekstrovert dan introvert ini ada ambivert. Nah, ini kadang-kadang situasional. Bisa dia berpihak pada introvert, bisa juga ekstrovert. Ini kondisi yang konstitusional. Ini tipe anak yang harus ayah bunda pahami. Ketika kita memahami tipe anak kita introvert, ekstrovert, atau ambivert, maka ayah bunda dalam mengasuh anak aman. Dan semua merasa nikmat dan harmonis. Jika ayah bunda tidak memahami, waktu mau didik anak, padahal anak ini berjiwa introvert, dia suka keluar, suka berjalan, semua kegiatan suka berjalan, sehingga kegiatan-kegiatan kadang-kadang terbengkalai. Ini sifat anak-anak ekstrovert. Artinya kita harus mengajarnya, memberi asuhannya dengan gaya tamasa religius. Kita berjalan, berkomunikasi, berkumpul, berdiskusi. Itu lebih senang anak-anak ekstrovert. Sementara pada anak yang introvert, dia tidak suka demikian. Dia lebih senang di rumah sendiri, bercerita sendiri, mengerjakan PR sendiri. Nah, tinggal lagi kita bagaimana untuk mengasuhnya, untuk memberi keyakinan dengan kesendirian dia, tanpa mengganggu dia, mendorong dengan dia, menyiapkan referensinya, menyiapkan semua bahan dan fasilitasnya. Insya Allah lebih harmonis. Jadi tuntutan anak dalam berpacu belajar dengan dukungan sarana yang disiapkan orang tua memantau perkembangannya lebih aman dan tidak akan terjadi pro dan kontra dalam mengasuh anak jika kita memahami tipe anak itu. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini sangat penting, sahabat Nizar Epid yang berbahagia. Karena anak laki-laki tidak bisa disamakan dengan anak perempuan. Anak perempuan kalau berbicara, kalau menanam rasa kasih sayang harus dipandang mukanya. Kita ngobrol harus pandang mukanya, ambil isi hatinya. Jika kita ngobrol dengan anak perempuan, tidak memandang mukanya, maka kita akan kehilangan hatinya. Dia akan berlari, karena kasih sayang itu dia merasa dari curahan dari mata. Beda anak laki-laki tidak mau dipandang. Dia kalau dipandang dia takut, dia seolah-olah itu menantang, maka dia menunduk. Kadang-kadang ibu memaksa, lihat mata ibu, dengar ibu ngomong, lihat ini mata ibu. Itu tidak cocok untuk anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dia bercerita tidak mau memandang mata. Itu ayah bunda. Yang kedua, sikapnya. Kalau anak perempuan sering ayah bunda memeluk anak, kasih sayang, anak perempuan itu tidak akan berlari. Terasa kasih sayang mengalir dengan anak. Sehingga ayah bunda bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat oleh anak putri. Tapi anak laki-laki bukan dipeluk, cuma dipukul bahunya, tanda sayang. Nah, dipukul bahunya, Nang, bagaimana Nang? Siap. Nah, ini dia merasa egonya, merasa kepercayaan dirinya akan keluar. Maka dia bisa menjadi sosok mewakili ayahnya. Itu anak laki-laki. Dia merasa lebih bangga, lebih percaya diri dengan pukulan bahu yang kasih sayang. Nah, kalau ini terjadi, anak laki-laki dan anak perempuan tidak akan berlari curhatan kasih sayang dengan ayah bunda. Itu yang kedua. Sudah itu, anak perempuan tipikalnya perempuan itu suka berbicara.
Jadi pembicaraan perempuan ini lebih tinggi dan lebih banyak. Sediam-diamnya wanita, perkataannya dikeluarkan dalam satu sehari, itu rata-rata 20.000 kata. Beda dengan laki-laki. Sejudes-judesnya laki-laki, sehari semalam hanya 7.000 kata. Jadi hal yang berbeda. Jadi kalau ayah bunda memahami anak laki-laki berbicara sangat sedikit tapi efektif, beda dengan anak perempuan, dia banyak berbicara. Jadi kalau kita memahami kondisi, tipe dan perbedaan jenis kelamin ini, maka ayah bunda tidak akan susah dalam memberi asuhan pada anak remaja. Dan yang ketiga, cara pikir. Cara berpikir itu dipengaruhi dengan 3 posisi otak. Otak yang di depan, di bagian frontal ini, depan ini adalah otak rasional. Tempat menerima ilmu pengetahuan, tempat menerima nasihat, tempat menerima informasi baru yang rasional, yang empirik, itu ada di otak depan, frontal. Jadi sifatnya ilmiah. Sementara di tengah di bawah ubun-ubun, ini adalah otak mamalia, yaitu tempat emosi, sedih, marah, takut. Ini ada di semua otak emosional. Otak emosi ini dinamakan mamalia, atau di dalam itu sistem limbik. Sementara yang bagian ketiga yaitu di batang tulang belakang nyambungkan otak. Kalau bahasa itu medula oblongis. Ini di batang otak ini namanya otak renpil. Renpil itu seperti ular, ya, nama ular ya. Nah, kalau di batang otak ini sifatnya ada 2, plat atau lari atau lawan. Jadi sikapnya ini adalah rahmat Tuhan, karena dalam kondisi apapun otak ini berfungsi. Misalnya ada situasi gempa, kalau situasi gempa otak rasional dan emosi tidak akan bergerak, karena otak pangkal tulang belakang ini akan bergerak, lari atau melawan. Begitu gempa dia lari, ruang aksir. Itu otak itu berjalan. Belum berpikir, kalau kita lari langkah 1000, kira-kira. Itu dari segi keuntungan. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kurang referensi dan kesadaran, pemahaman kurang, maka otak renpil ini akan melakukan perlawanan. Biasanya baper. Dari suatu masalah dia baper dulu, menyerang dulu, atau dia lari dari kenyataan. Ini pada umumnya. Nah, ketika otak renpil ini bergerak, maka otak bagian emosi dan rasional tidak bisa bergerak, tidak bisa diberi nasihat karena kondisinya tertutup. Nah, yang lebih dominan adalah otak renpil. Nah, kalau kita memahami kondisi anak-anak yang baper, anak-anak yang kalau dikasih masukan dia marah atau nyerang, nah kita harus pahami ini adalah otak renpil. Nah, untuk menghilangkan otak renpil itu bergerak, makanya kita harus melatihkan anak itu istighfar. Istighfar itu sangat cocok untuk menetralkan ketegangan-ketegangan. Sehingga kita mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim. Itu kita mengeluarkan CO2, dan setelah mengeluarkan CO2, kondisi CO2 dalam tubuh kosong, baru kita tarik nafas. Itu menarik oksigen.
Jadi kalau kita mengucap istighfar, kita bisa menarik oksigennya 3 liter. Tapi kalau kita tidak mengucap istighfar, napas dalam, buang, tarik napas, buang, itu hanya 1 liter. Jadi dengan ada oksigen lebih banyak pada tubuh kita, insya Allah kita akan lebih tenang. Jadi agama kita telah memberi tuntunan bagi umatnya untuk menenangkan diri dalam menakal otak-otak emosional itu tadi, maka kita mengucapkan istighfar. Kan sudah dituntun oleh Nabi, kalau marah duduk, kalau tidak duduk disuruhnya ambil wudu, mengucapkan istighfar. Nah ini kondisi, kalau kondisi ini kita pahami, insya Allah kita bisa mendidik anak kita supaya dia bisa mengendali dirinya dalam kondisi marah. Kita ajari beristighfar dengan istighfar minimal sebanyak mungkin. Kalau 2 kali belum berhasil, masih marah, istighfar lagi. Bisa mencapai 7 kali atau lebih, insya Allah rasa marah kita akan hilang. Jika otak rempil bisa ditanggulangi, maka dia akan lari ke otak emosi. Nah, otak emosi ini tergantung dari wawasan dan pengalaman-pengalaman yang didapati oleh kita. Makanya kita kenal dengan temperamen. Nah, kalau seandainya seseorang mempunyai temperamen yang marah misalnya, maka di otak emosi tadi dia marah dengan tipikalnya. Padahal itu adalah berfungsinya otak emosi. Demikian juga begitu otak emosi itu bergerak, tidak bisa kita beri nasihat, tidak bisa diberi fatwa-fatwa. Solusinya sama dengan otak reptil. Harus kita meyakinkan, harus kita kembali kepada agama, beristighfar. Dengan istighfar, dengan harapan kita akan menarik oksigen ke tubuh kita lebih banyak. Dengan oksigen banyak pada tubuh kita, maka peredaran darah akan lancar, kita akan tenang. Jadi istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim. Begitu kita ngomong istighfar, CO2 akan keluar. Nah kondisi kosong, baru kita tarik nafas. Itu 3 liter oksigen masuk ke tubuh kita. Ketika oksigen masuk dalam tubuh kita, maka peredaran darah akan lancar. Nah kondisi itu akan membuat diri kita nyaman, tenang, dan kita bisa mengendali kondisi itu. Itu kondisi otak emosi. Nah, yang ketiga adalah fungsi otak rasional. Nah, otak rasional ini berfungsi berdasarkan referensi. Misalnya berdasarkan pengalaman. Nah, makanya otak rasional akan melakukan kegiatan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ia lakukan dulu seperti ini, maka dia akan melakukan itu. Atau berdasarkan pengetahuan yang terima, yang ia dapat, berdasarkan pengetahuan yang dapat, maka dia akan melakukan itu. Atau juga diberi nasihat, diberi masukan-masukan dengan logika yang ia terima, dia akan menerima. Itu otak-otak rasional. Nah, sekarang bagaimana kita memfungsikan otak rasional ketika dalam keadaan emosi atau keadaan kita stres, kita posisi otak direpil tadi. Itu bisa kita lakukan, sahabat Nizar, ayah bunda, apabila kita melatih anak kita sedini mungkin dan melatih dengan istighfar. Mudah-mudahan dengan begitu cepat kita mengistighfar, kita kembali kepada jalan benar dan otak rasional akan bergerak, akan berfungsi sehingga terkendalilah kondisi emosi pada saat itu. Maka tidak akan terjadi hal-hal negatif pada anak remaja kita kalau kita memahami dari segi cara berpikir anak. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita remaja.
supaya dia lebih paham dan lebih clear untuk memahamkan, untuk menggunakan cara berpikir yang benar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus paham ayah bunda, anak usia 0 sampai 5 tahun dia akan patuh dan manut apa kata mama, kata orang tuanya, karena orang tuanya dekat pada anak waktu itu. Maka berbaju apa kata mamanya, dia akan patuh dengan perintah orang tuanya. Ketika anak usia 6 sampai 9 tahun, dia lebih patuh apa kata guru, karena kondisi dia sedang sekolah. Kalau kita ingin memberikan masukan, memberikan pelajaran kepada anak kita usia 6 sampai 9 bulan, maka kita sampaikan pada gurunya. Nanti gurunya akan memberikan masukan-masukan. Nah, di sini penting ayah bunda. Kalau kita salah memasukkan anak kita ke tempat sekolah yang benar, maka anak kita tidak benar. Maka kenalilah guru, kenalilah ustadz dan ustazahnya ya bunda. Sehingga dia akan memberi didikan pada anak kita yang baik dan benar. Karena kondisi anak ini adalah perkembangannya, dia percaya dengan guru. Ketika anak kita usianya 10 sampai 18 tahun, kadang-kadang 9 tahun bisa jadi, itu dia lebih percaya dengan teman. Jadi dia apa yang disampaikan orang tua, apa yang disampaikan oleh guru, dia tidak begitu mengaminkan, tapi dia percaya apa kata temannya. Nah, artinya kita harus pandai-pandai ya bunda, bagaimana membuat komunitas atau lingkungan anak-anak kita ini teman-temannya yang baik-baik, teman-teman yang benar-benar, yang terpilih, sehingga perkembangan dia akan berjalan. Nah, di lapangan ayah bunda, setiap desa itu ada namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Biasanya itu merger di tempat-tempat pendidikan, SMA atau SMK, bahkan perguruan tinggi. PIKR itu adalah melakukan atau mengambil peran perkembangan remaja tadi. Jadi anak remaja sangat percaya dengan teman-teman remaja, maka PIKR akan menjadikan konselor sebaya. Jadi anak remaja itu tadi yang diberi dengan ilmu pengetahuan, perkembangan reproduksi sehat, cara hidup sehat, cara perilaku sehat, akan diajari dengan konsep-konsep yang baik dan benar, mereka akan menjadi konselor sebaya sama-sama anak remaja. Jadi anak remaja kita akan selamat sama-sama dia kalau PIKR ini berjalan. Nah, sahabat Nizar Epid yang berbahagia, setiap sekolahan SMA dan SMK maupun SMU, bahkan perguruan tinggi, sekarang sudah mengembangkan program PIKR. Jadi dukung dan dorong anak-anak remaja kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan PIKR. Karena di situ anak-anak remaja akan dikembangkan bagaimana menggali minat dan bakat, bagaimana untuk menjaga atau memelihara karakter-karakter jati diri anak remaja itu sendiri. Di prokes saya yang dahulu, saya melakukan testimoni kepada ibu yang anaknya aktif dalam kegiatan PIKR, PMR, bahkan kegiatan-kegiatan OSIS di sekolahan. Kata ibu itu, dia merasa bangga mempunyai anak yang aktif dalam kegiatan sekolah. Dia berubah, tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, tadinya tidak mandiri menjadi mandiri, bahkan nilai yang lebih katanya rasa tanggung jawab anak itu lebih menonjol. Jadi ibu-ibu, ayah bunda, setelah anak-anaknya mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan dalam rangka kegiatan minat dan gali bakat ini,
maka anaknya akan tumbuh dengan optimal. Tumbuh karakter yang baik dan sehat pada anak kita. Sehingga anak lebih rajin, disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Jadi ayah bunda, dengan mengenali cara-cara dan tipe perkembangan anak, kita akan menyelamatkan anak remaja kita di pergaulan sehari-hari. Karena kondisi sekarang anak kita dikungkung dengan lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif. Jadi bagaimana ayah bunda sebagai orang tua hebat, kita harus memberi filter pada anak kita, jangan sampai terjadi perkembangan yang liar, sehingga nanti saatnya kita tidak bisa mengendali anak kita karena dia sudah tumbuh liar. Mudah-mudahan ayah bunda dengan memahami tipe anak, jenis kelaminnya bagaimana, cara berpikirnya, dan panutan anak, tahapan-tahapan itu kita pahami, insya Allah dalam menerapkan pola asuh pada anak remaja, kita tidak akan ketinggalan, kita tidak akan gagal untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter dan bertanggung jawab. Mungkin itu ayah bunda obrolan kita sore hari ini tentang pola asuh anak remaja. Mudah-mudahan anak remaja kita sehat, anak remaja kita kuat, anak remaja kita tangguh, anak remaja kita bertanggung jawab. Tentunya orang tua hebat. Kullu am wa antum bil khair. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.